Yang pertama Nabi lupa, benar-benar lupa. Udah apa namanya? Udah ngobrol-ngobrol, udah salam. Terus yang kedua, pernah juga Nabi sholat duhur. Terus faqama fi raka'ataini al-ulayaini. Kemudian Nabi habis 2 rakaat langsung berdiri. Walam yajlis, Nabi gak duduk lagi. Habis apa namanya? Habis sujud, biasanya kan langsung tahiyat awal. Nabi langsung naik. Waqaman nasu ma'ahu, dan orang-orang ikut berdiri. Belum ada subhanallah, belum diajarin subhanallah. Ikut berdiri saking saminanya, nanya tuh para sahabat. Ada ini, gak ada apa namanya? Gak ada tahiyat awal. Nabi langsung berdiri, langsung ikut berdiri itu para sahabat. Sami'na wa ata'na. Hatta idza qada sholata, kemudian ketika udah selesai sholat, wa tadharra nasu taslimahu. Nah, para sahabat menunggu salamnya Nabi. Kan udah selesai sholat, udah tahiyat, udah sholat. Saking sahabat Nabi mau salam nih. Assalamualaikum. Ternyata takbir lagi. Kabbaro, udah habis tahiyat akhir, langsung kabbaro, langsung Nabi takbir lagi. Wa huwa jalisun, tapi dia posisinya dalam keadaan duduk. Wa sajadataini qabla an yusallima tsumma salama. Kemudian Nabi sujud dua kali sujud. Habis 2 kali sujud baru Nabi salam. Nah itu ininya posisi apa? Posisi kita kalau ingat kalau di tengah sholat kita ada yang kelupaan. Kadang-kadang seperti itu kan. Sholat kita ada yang lupa nih kayaknya nih. Baru langsung sujud sahwi. Karena posisinya ingat tapi masih dalam keadaan sholat. Jangan buru-buru salam. Takbir dulu. Allahu Akbar, gitu kan. Nah kalau imam begitu kan jangan subhanallah. Subhanallah. Mam, subhanallah, mam. Sujud aja imam. Subhanallah. Enggak, berarti imamnya ada yang lupa terus ingat di tengah sholatnya dia itu. Allahu Akbar. Ente gimana? Ikut sujud sahwi enggak? Ikut. Karena belum salam. Ini yang mazhab yang subhanallah yang ini. Nah itu lah subhanallah aja. Subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah Ustaz. Ikut aja, langsung ikut sujud sahwi. Nah, pertanyaannya. Ini mulai mikir nih ada berat. Pertanyaannya. Kita kemarin ngebahas rukun sholat ada berapa? 5. Dikit halaman. 14. Ada yang 13 tapi tumanina nggak dimasukin ke dalamnya. Yang 14 masukin tumanina. Tahiyat akhir apa tahiyat awal yang masuk rukun sholat? Nah, tahiyat akhir apa tahiyat awal? Tahiyat akhir. Tahiyat awalnya? Enggak, berarti tahiyat awal sunnah. Tahiyat awal sunnah. Nabi itu lupa di kesunahan di dalam sholat, bukan di rukunnya. Tahiyat awal kan tadi Nabi lupanya. Tahiyat awal kan di kesunahan di dalam sholat, tapi Nabi pakai sujud sahwi sebelum salam kalau Nabi takbir Allahu Akbar sujud 2 kali, Allahu Akbar sujud 2 kali kan, baru salam. Padahal Nabi lupanya di kesunahan di dalam sholat, Ini kan bukan rukun tahiyat awal, maka di sini adalah yang dinamain di bab sujud sahwi itu ada bab namanya sunnah ab'al. Ada bab namanya sunnah ab'al yang kalau kesunahan itu ditinggalkan maka diharuskan dia itu untuk sujud
sujud sahwi. Kalau kewajiban udah jelas. Kalau kewajiban harus sujud sahwi, sebagaimana Rasulullah meninggalkan berapa banyak rukun sholat yang dia sholat asar cuma 2 rakaat, dia ninggalin kewajiban yang banyak. Kemudian dia Nabi SAW harus sujud sahwi. Nabi SAW harus sujud sahwi. Tapi ini yang di sholat duhur, yang di hadis yang selanjutnya itu Nabi ketinggalannya cuma tahiyat awal, kesunahan di dalam salat, tapi dia harus tetap sujud sahwi. Nah, bagaimana kalau ente lupa baca surat pendek setelah Al-Fatihah? Sujud sahwi apa enggak? Sujud sahwi apa enggak? Sujud sahwi. Sujud sahwi apa enggak? Hah? Enggak. Nah, makanya sunnah ab'ad itu termasuk ntar di dalamnya Zainuddin Al-Malibari dan ulama-ulama Syafi'i itu memasukkan sunnah ab'ad itu ke qunut subuh. Ini dasarnya nih, dasarnya. Jadi harus ada sunnah ab'ad untuk mengetahui kesunahan apa yang kalau ditinggalkan dia harus sujud sahwi. Para ulama ngejelasin begini, sunnah ab'ad itu salah satunya, saya jelasin ya. Wa huwa tasyahhud awal. Tasyahud awal yang pertama. Tasyahud awal, tapi apanya? Bacaannya. Ya kan Nabi ketinggalan enggak bacaannya itu di salat duhur yang tadi lupa. Ketinggalan enggak bacaannya? Ketinggalan, orang enggak dikerjain sama sekali ayat awalnya at-tahiyatul mubarakat itunya. Kan enggak dikerjain sama Nabi karena ketinggalan tahiyat awal, ketinggalan tahiyat enggak dikerjain. Kalau ketinggalan itu berarti ente harus sujud sahwi. Kalau ketinggalan itu berarti ente harus sujud sahwi. Duduk Allahu Akbar, kalau ngingetin nama itu tempe tahu, gorengan, segala macam, kan duduk aja nunjuk aja Allahu Akbar, tahiyatul. Maka ente kudu sujud sahwi di belakangnya, harus sujud sahwi di belakang. Yang pertama bacaan dari tahiyat awal, terus yang kedua salawatnya. Tahiyat awal ada salatnya nggak? Tahiyat awal ada salatnya, cuil sedikit, ya kan? Kalau masih ingat kan tahiyatul bacanya gimana? Rabbana atina fid dunya, bukan itu ya? Sampai nih. Siapa yang ngikutin? Bapak ngikutin. Tuhan. Kalau kata orang Jawa, don't judge by the book. Don't judge by the cover. Don't judge book by cover. Jangan kamu menilai buku dari covernya. Kadang-kadang menipu. Nanti juga jangan nilai saya covernya jenggotan begini, sarungan begini. Kadang-kadang suka nipu juga. Gak nyangka ya. Selama ini tertipu ya. Kadang-kadang doang, setiap hari. Pertama itu, kemudian itunya salawatnya. Salawatnya cuma secuil, bagian salawatnya. Kemudian apa namanya? Sayyidina Muhammad pakai wa ala ali nggak? Tahiyat awal, pakai wa ala ali nggak? Pakai kan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai situ kan? Apa sampai wakari apa? Kama sholli ala Sayyidina Ibrahim, pakai sampai situ nggak? Enggak, berarti tahiyat awal cuma sampai situ. Berarti wa ala alinya juga kalau di ketinggalan itu juga kudu sujud sahwi. Salawatnya wa ala alinya, bacaan
tahiyatnya, semua unsur yang ada di tahiyat awal itu. Duduknya kalau ente nggak duduk itu silang begini, misalkan Allahu Akbar langsung silang begini. Tahiyat awalnya silang begini, sujud sahwi apa enggak? Atau memang benar-benar lupa, ingatnya pas berdiri, cuman malas duduk lagi. Allahu Akbar udah berdiri begini, udah lupa nggak tahiyat, malas duduk lagi. At-tahiyatul lillah, malas duduk lagi. Pakai sujud sahwi apa enggak? Pakai, karena nggak ada duduk. Bacaannya doang nggak mau duduk lagi. Kayak sujud sahwi. Pokoknya semua unsur yang ada di tahiyat awal itu kalau ketinggalan itu namanya orang itu udah meninggalkan sunnah abad. Karena Nabi meninggalkan tahiyat awal yang sunnah itu aja dia pakai sujud sahwi. Kemudian bagaimana para ulama kok nyangkut pautin kunut subuh? Kunut subuh itu kalau ditinggal orang pakai sujud sahwi. Gimana? Karena dikiaskan dari ketinggalan salawatnya. Ketinggalan apanya? Salawatnya. Ada salawatnya. Kalau dua kunut subuh itu belakang ada salatnya atau enggak? Ada salatnya apa enggak? Ada. Allahumma sholli apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ayo gimana? Kunut subuh. Robbana atina fid dunya hasanah Robbana Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi. Itu kan ada salawatnya itu di situ. Kemudian kalau udah masuk ke kunut subuh tapi yang rawatibnya, kunut yang rawatibnya, kunut nazilahnya enggak. Allahumma ma'anal bala wal bala wal ba'a wal waba'a wal fahsya wal munkar itu enggak. Atau Allahumma sallimnal muslimin, ya kan? Itu enggak juga. Yang ketinggalan itu yang pakai sujud sahwi kalau ketinggalan Allahumma apa? Allahumma hdina biman hadait wa qina biman afait wa tawallana biman tawallait rabbana atina fid dunya Allahumma hdina biman hadait wa qina biman afait wa tawallana biman tawallait wa qina biman afait wa qina birahmatika syarra ma qadait. Kenapa kita itu yang pakai kunut subuh ini ya, ini pakai kunut subuh. Kalau yang nggak pakai kunut subuh ya nggak apa-apa. Ini kalau yang pakai kunut subuh dimasukin ke dalam sunnah apa gitu. Kenapa kalau apa orang bukan kenapa? Bagaimana kalau imamnya nggak pakai kunut terus sholat? Ente berada di belakangnya yang bermadzhab Syafi'i yang pakai kunut subuh, kemudian subuh langsung sujud, langsung sujud. Ente pakai sujud sahwi apa enggak? Imamnya udah jelas enggak, imam kan enggak mau pakai. Ente pakai sujud sahwi apa enggak? Pakai apa enggak? Pakai tapi habis sholat. Itu bagi yang lupa. Habis sholat, kalau ingat baru ingat nih. Itu harus sebelum salam. Kalau ingatnya kita salam, ingatnya sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Kalau ingatnya sesudah salam, maka sujud sahwinya juga sesudah salam. Kalau dia ya itu kan salat apa kunut subuh kita udah ingat di dalam salat itu sebelum salam. Aduh kalau imam nggak pakai kunut kita berantem pakai kunut sujud sahwi apa enggak? Hah? Enggak usah. Karena makna dari sujud sahwi apa? Kalau lu lupa dari awal nih imam bukan lupa, emang nggak pakai kunut, maka nggak usah sujud sahwi, emang sengaja nggak pakai kunut dia. Kalau lupa imamnya dari awal pengen kunut nggak tahu lupa, nah dia pakai sujud sahwi. Nanti juga begitu, waduh berat nih Ustaz ngajarin. Ini nggak tahu udah kunut. Setiap subuh nggak pakai kunut, pakai sujud sahwi dulu dong sampai. Tapi ada
Ustaz. Hah? Pakai kunut ya kan, tapi dia langsung sujud. Yang ada jamaah malah ketawa tapi gimana? Pakai kunut dia pakai sujud. Dia nggak bisa baca Al-Fatihah mungkin. Saya nggak tahu yang kayak gitu. Keren sih ketawa. Dibaca tapi lihat lagi Ya itu mah nggak apa-apa lah, orang kunut doang terus nggak sujud. Saya yang lucu itu apa namanya, pas sholat kunut gitu terus sujud sahwi. Oh nggak lucu tapi itu pas gitu. Kalau kenapa yang sujud sahwi? Iya nih sholat subuhnya jam 11. Subuhnya jam 11. Itu pakai kunut apa ya? Pakai sujud sahwi apa enggak kalau ketika sholat subuh jam 11? Hah? Kayak sujud. Ya Allah, saya lupa baru ingat jam 11 jam sholat subuh belakang pakai sujud sahwi apa enggak? Enggak bisa. Di foto aja. Karena sujud sahwi itu kalau ketinggalan rukun sholat dan juga sunnah apaan. Kalau ketinggalan syarat itu kan syarat waktu sholat itu kan syarat adanya di luar sholat. Kalau ente salah di syaratnya, gak usah pakai sujud sahwi. Gitu, gak usah pakai sujud sahwi. Itu berarti sholatnya nggak sah. Syarat itu mempengaruhi keabsahan sholat. Sah atau tidaknya sholat itu adanya di syarat sholat. Kalau rukun itu membatalkan sholat. Sholatnya jadi batal atau enggak? Sebagaimana orang sengaja nggak pakai Al-Fatihah, udah tahu Al-Fatihahnya rukun, batal apa enggak sholatnya? Batal sholatnya. Kecuali dia memang orang jahil, orang yang bodoh nggak tahu bahwasanya Al-Fatihah adalah rukun sholat. Tapi dia sengaja tahu nggak mau pakai Al-Fatihah, sholatnya batal. Kalau dia tahu rukunnya. Nah, sujud itu orang yang nggak pakai kunut subuh itu kalau dia dari awal niat mau pakai kunut kemudian lupa maka pakai sujud sahwi. Kalau dari awalnya orang nggak mau pakai kunut, nggak usah pakai kunut. Ini sih mandi sapi cuma nggak hafal, kalau mandi nabi mana lainnya doanya nggak hafal, udah nggak usah pakai kunut lah. Sujud sahwi apa enggak? Nggak usah, karena dari awalnya ente niat nggak pakai, bukannya lupa. Sahwi itu kalau lupa. Kalau apa? Apa-apa, itu kan sunnah gitu. Kalau yang rukun-rukun nggak boleh, harus ya. Probanda. Ya, itulah kenapa diadakannya sunnah ab'ad. Nggak dikenal sunnah ab'ad itu di dalam istilah-istilah yang lain di lain fikih, di dalam istilah yang di ilmu fikih nggak dikenal. Diadainnya kenapa? Karena dia untuk membedakan dengan sunnah-sunnah yang lain. Kalau misalkan contoh begini, ente lupa baca doa iftitah. Iftitah itu Allahu Akbar kabiro, Allahu Akbar kabiro takbir itu kan kita baca doa Allahu Akbar kabiro. Itu sunnah apa wajib hukumnya? Hah? Sunnah apa wajib? Sunnah. Kalau nggak dipakai, kalau lupa ente baca doa iftitah, sahwi apa enggak? Sunnah sahwi apa enggak? Hah? Ayo. Kalau ente kan tahu nih kita itu sunnah, lupa nggak tahu Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau baca kita langsung ingat kalau baca itu. Sujud sahwi apa enggak? Kenapa? Enggak.
karena sunatan. Ya sama kan, tahiyat awal juga sunnah. Karena bukan sunnah apaan, sunnah apaan yang mengawalkan orang itu. Kalau lupa sujud sahwi. Ada yang mau catatan. Baik doang ngapain? Kalau orang misalkan rukuk, Allahu Akbar, ingatin gorengan. Kita tahu sami Allahu liman hamidah, ini lupa apa? Apa namanya doa rukuk? Apa? Robbana atina. Apa? Robbana atina. Apa doa Robbana? Ayo gimana Ki? Doa rukuk. Nih, Kang Arin nih tahu gimana doa tahlil? Cinta, ada opor ya kan? Namanya panjang banget. Panjang beseknya nungguin kan? Kalau panjang biasanya panjang juga. Nah, kalau orang lupa baca doa itu hukumnya sunnah wajib. Yang wajib rukunya, doanya sunnah. Doanya sunnah. Yang wajib itu rukunya, gerakannya. Doanya sunnah. Kalau orang nggak baca subhana rabbiyal adzim wa bihamdi, pakai kunut pakai apa sujud sahwi apa enggak? Hah? Enggak, karena dia bukan sunnah abad. Sunnah abad cuma ada di dua tempat dan unsur-unsurnya. Pertama apa? Di tahiyat awal dan unsur-unsurnya itu duduknya, doanya, apa segala macam. Kalau nggak dibaca nanti harus sujud sahwi dan juga di kunut subuh ada di dua tempat itu aja. Dan unsur-unsurnya dan juga doa-doanya dan gerakan yang lain. Ya. Kayak tadi nggak baca doa at-tahiyatul mubarakatuh tapi berdiri, ya tetap aja ente harus sujud sahwi. Harus sujud sahwi.